Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat datang di podcast History View Humanis KMIP BUH. Nah, hari ini kita akan mengulik salah satu tempat pernah datang pemerintahan Belanda. Nah, tempat ini ada di Sulawesi Selatan. Tempat ini pula mungkin sudah tidak asing sama teman-teman. Tempat ini tuh terkenal dengan patung tingginya, yaitu patung Yesus Kristus dan juga tongkonannya. Jika misal podcast episode 2 itu membahas perjudian di Makassar, nah sekarang kita akan bahas mengenai pemerintahan Belanda di Toraja, khususnya pada tahun 1945 sampai pada tahun 1947. Teman-teman sudah tahu perhitungannya, mungkin ada 2 tahun. Untuk pembahasan ini, kebetulan ini adalah pembahasan dari Kak Fajar tentang pemerintahan Belanda di Toraja dari tahun 1945 sampai 1947, terhitung 2 tahun. Nah, untuk mengetahui seperti apa yang terjadi dari 2 tahun tersebut, terhitung 1945 sampai 1947, kita akan kulik lebih lanjut dari pembicara kita hari ini. Nah, sebelum itu, kita undang pembicara kita hari ini, yaitu kakanda kita, Kak Fajar Sidik Limot SS, salah satu kakanda kita juga di Humanis. Selamat sore, Kak. Oke, sore. Selanjutnya, karena mungkin saya sudah berbicara tentang apa judul kita hari ini, yaitu pemerintahan Belanda di Toraja, khususnya pada tahun 1945 sampai 1947, maka dari itu untuk mengetahui lebih jelasnya, saya berikan ke pembicara kita hari ini, kakanda Pak Fajar, untuk menjelaskannya seperti apa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sama berbahagia hari ini, jadi sebenarnya agak berat teman-teman ketika pertama kali diinformasikan bahwa menjadi narasumber. Jujur sebenarnya tulisan ini adalah tulisan yang saya buat pada tahun 2016 sampai dengan 2017, artinya sudah sekitar 6-5 tahun lah, 5-6 tahun. Ceritanya ini saya dipaksa untuk mengingat memori-memori bagaimana saya menulis tentang pemerintahan Belanda di Toraja pada tahun 1945 sampai dengan 1947. Jadi, jika melihat tahun tersebut, ada beberapa alasan kenapa misalnya seorang penulis itu memilih tulisan tersebut. Biasanya, ini kan biasanya berbicara secara generalisir. Biasanya teman-teman kalau misalnya berasal dari daerah tertentu, sebagai putra daerah yang berbudi pekerti luhur, sangat suatu kebanggaan atau suatu kehormatan apabila dalam penyelesaian studi, khususnya pada bidang sejarah itu, kita menulis tentang sejarah dari wilayah atau daerah tersebut. Hanya saja, saya sebagai mahasiswa pada saat itu yang berasal dari Tanah Luwu, khususnya Luwu Utara, mungkin juga kondisi yang saya alami saat itu juga dialami saat ini oleh teman-teman yang berasal dari Tanah Luwu apabila ingin tentang penelitian tentang sejarah di daerah tersebut. Alasannya sangat berat karena data-data atau arsip-arsip penunjang tentang sejarah Luwu itu sangat terbatas. Pun misalnya tulisan-tulisan yang relevan belakangan tidak terlalu banyak menyediakan data-data, tapi meskipun demikian tetap ada misalnya tulisan dari Sanusi Daimatata dan beberapa penulis-penulis senior lainnya. Nah, kemudian setelah lama berpikir, akhirnya salah satu dosen membisik kepada saya bahwa kenapa tidak kau menulis tentang sesuatu yang bisa membuat dirimu sendiri selamat, artinya bisa mempercepat akademisimu. Jadi pada saat itu inventaris Tanah Toraja atau terjemahan dari inventaris atau terjemahan dari memori van Overgave atau penyerahan data-data terkait pemerintahan Van Leef. Jadi Van Leef pada untuk ukuran tahun 45 sampai dengan 47 itu adalah masa pemerintahan kontrolir Van Leef. Jadi dari laporan memori van Overgave dari Van Leef inilah saya memperoleh data-data terkait bagaimana pemerintahan Belanda di Toraja.
secara gamblang kan tahun 1945 ini harusnya Indonesia kan sudah merdeka, hanya saja beberapa daerah di Indonesia masih di bawah bayang-bayang Belanda. Contohnya misalnya Toraja. Nah, lebih dari itu, alasannya sudah sangat jelas bahwa sebenarnya alasannya sangat individual, bahwa memang karena ingin segera cepat selesai, dan saat itu memang datanya sedang melimpah karena belum banyak yang mengelola data tersebut. Saya kurang tahu apakah sekarang sudah banyak dijadikan referensi atau sumber oleh teman-teman semua. Nah, kemudian ini kan sebenarnya tadi moderator saya agak belum paham arah diskusinya. Memang ada tour yang diberikan beberapa poin-poinnya, tetapi hemat pikiran saya bahwa dalam diskusi kali ini sifatnya sistemnya ada pertanyaan, artinya mengalir, tidak dalam konteks yang sangat kaku begitu. Jadi nanti boleh mungkin nanti ketika ingin teman-teman langsung mempertanyakan beberapa hal, nanti mungkin bisa langsung diskusikan. Nah, kemudian mungkin teman-teman harus dalam penulisan sejarah misalnya, kita selalu berpatokan bahwa sistem penulisan itu dari yang umum ke khusus. Artinya, saya masih ingat pesan dari salah satu dosen kita, Pak Bambang, bahwa penulisan itu dari yang luas ke yang kecil. Jadi, dalam skripsi saya tersebut, di awal bab-babnya itu menjelaskan tentang apa itu Toraja, apa definisi Toraja. Jadi yang data-data yang saya peroleh, informasi yang saya dapatkan bahwa Toraja pada masa dahulu itu dikenalnya yaitu sebagai tondok lepongan bulan, tanah matahari Allah, yang berarti struktur pemerintahan satu yang berbentuk bulat atau seperti bulan atau matahari. Artinya di Tanah Toraja itu terdapat beberapa kampung-kampung yang masing-masing dipimpin oleh Toparengi. Nah, kemudian di situ dijelaskan pula bahwa Toraja ini berasal dari beberapa kata. Ada yang menyebutnya Toriaja, atau orang yang berasal dari atas. Penyebutan tersebut diberikan oleh masyarakat yang berasal dari Sidenreng. Kemudian orang pesisir di Luwu menyebutnya Torajang atau yang berasal dari timur, sedangkan orang Makassar itu menyebutnya Toraya yang berasal dari barat. Jadi untuk penjabaran tentang definisi tentang arti kata Toraja itu secara umum saya menjabarkan berasal dari 3 mata angin. Nah, kemudian Toraja ini pada masa pemerintahan Belanda, setelah ditaklukkan, ketika Toraja ditaklukkan oleh Belanda, tibalah di tahun 1905 sampai dengan 1906, di mana pada saat itu dilakukan pembentukan sistem pemerintahan oleh Belanda. Jadi semua wilayah yang ada di Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan itu dibentuk dalam suatu pemerintahan. Terkhusus untuk Sulawesi Selatan itu dimulai di tahun 1911. Nanti boleh teman-teman di cross check, rujukannya bisa nanti teman-teman menggunakan tulisan dari Pak Edward Pulinggomang tentang Makassar. Di dalamnya ada membahas tentang struktur pemerintahan. Nah, Toraja ini kemudian saat ini kan ada perdebatan antara Toraja ini kan masuk wilayah Luwu, kenapa sekarang berdiri sendiri. Nah, membicarakan tentang hal tersebut sebenarnya politis. Hanya saja dalam tulisan skripsi saya, Toraja pada masa pemerintahan Belanda itu dimasukkan ke dalam Afdeling Luwu, di mana Afdeling ini dipimpin oleh seorang residen. Sedangkan untuk di bawahnya itu ada Ondor Afdeling. Ondor Afdeling ini kalau di Jawa itu ada istilah wedana untuk orang yang berasal dari pribumi. Sedangkan kalau orang perwakilan dari Belanda itu disebutnya controller. Tetapi di Toraja pada saat itu tidak menggunakan istilah wedana, tetapi langsung kontrolir yang memimpin. Nah, adapun untuk orang-orang pribumi itu
biasanya dipercayakan kepada salah satu orang yang sangat dipercaya oleh pihak Belanda untuk bisa diajak berunding atau bekerjasama. Nah, kemudian onderafdeling tersebut di dalamnya ada onderafdeling Palopo, onderafdeling Mengkonga, kemudian ada onderafdeling Malidi, ada onderafdeling Masamba, dan onderafdeling Makale atau Rantepao. Nah, kemudian yang menarik dari kondisi Toraja pada saat itu, ini kan pada tahun 1860 VOC dan seluruh wilayah tahlukan VOC itu menutup ruang kepada perbudakan. Artinya status budak pada saat dahulu yang sangat banyak terjadi di Sulawesi Selatan pada masa VOC di tahun 1860 itu sudah mulai dihilangkan. Sebelumnya kan ini tidak lepas dari beberapa tokoh dari Belanda seperti misalnya Van Holland sudah menulis dalam beberapa artikel, dalam beberapa surat kabar bagaimana caranya supaya sistem perbudakan dihapus di Indonesia Nusantara pada saat itu, termasuk di Sulawesi Selatan. Nah, yang menarik sebenarnya apa yang terjadi di Toraja, meskipun status tersebut sudah tidak ada, sudah hilang, tetapi dalam laporan-laporan yang disertakan oleh Van Lith pada Memory Van Overgapunnya menyebutkan bahwa kehidupan sosial masyarakat Toraja masih menerapkan instrumen-instrumen budak tersebut, atau dalam struktur sosial atau stratifikasi sosial masyarakat Toraja menyebutnya dengan istilah kaunan. Jadi dalam stratifikasi sosial masyarakat Toraja itu ada dibagi ke dalam 3, yaitu bangsawan atau orang di sana menyebutnya Tomokaka, Manurung, atau misalnya ada juga menyebutnya Taudisese. Kemudian ada Tomaradeka dan atau orang Toraja juga menyebutnya Totanga, dan lapisan paling bawah itu adalah kaunan. Kaunan ini kalau dalam bahasa Bugis karya dalam buku Latoa itu menyebutnya Ata. Nah, di situ ada beberapa dibagi lagi ke dalam beberapa sebutan. Ada kaunan Indan. Nah, yang paling rendah itu ada di kaunan Taimanuk. Kaunan Taimanuk inilah yang kemarin sempat ramai kan pada meskipun tidak berkaitan dengan Toraja, tapi status kaunan Taimanuk ini yang merupakan budak di bawah budak. Artinya misalnya kalau saya adalah budak dari bangsawan, saya masih punya budak loh. Jadi maksudnya saya sudah budak, tapi saya masih punya budak. Nah, itulah posisi paling rendah dalam stratifikasi sosial masyarakat Toraja. Nah, itu masih bertahan pada masa Van Lith. Nah, kemudian timbullah pertanyaan, bagaimana budak atau kaunan ini mengikut kepada Toparenge atau bangsawannya, atau dalam istilah kerennya Pak Suryadi biasa menyebutnya sistem patron claim. Artinya ada yang menjadi patron dan ada yang menjadi claim. Jadi yang menarik adalah status budak itu sebenarnya di satu sisi mereka bisa melepaskan diri dengan beberapa cara, tetapi sistem yang melekat dengan istilah patron claim ini sudah sangat mendarah daging pada masyarakat Sulawesi Selatan termasuk Toraja, sehingga istilahnya mati tak sudi hidup pun enggan, apakah bahasa anunya. Artinya bangsawan di satu sisi yang memiliki tanah beratus-ratus hektar, misalnya berpuluh-puluh hektar, atau misalnya punya gembala kedong yang banyak, itu kan tidak bisa mengerjakan secara individualistik. Jadi mereka butuh orang. Mereka membutuhkan orang untuk mengerjakan wilayah-wilayah tersebut. Nah, budak ini di satu sisi memiliki kemampuan untuk jadi kemudian dari pihak budaknya sendiri sebenarnya ingin melepaskan diri, tetapi dia memperoleh banyak hal juga. Sebagai contoh misalnya dalam istilah patron claim itu, misal contoh ini kan contoh Tabe. Nah, saya budak, Dharma misalnya budak juga. Tapi misalnya dalam status bangsawan, patronnya saya lebih tinggi dibandingkan patronnya Dharma, saya akan merasa lebih tinggi status budak saya daripada Dharma. Jadi di satu sisi memang
jelek pandangannya sebagai budak, tetapi pada satu sisi lain ada pride tersendiri. Begitu, misalnya, saya budaknya Kak ini, nah dia adalah ini, posisinya sangat hebat, begitu. Jadi pandangan tentang budak itu tidak selamanya buruk pada saat itu, Dika. Saya tidak berani katakan bahwa ada bagusnya, tetapi kalau mau diperbandingkan tetap ada nilai jualnya juga. Nah, kemudian bagaimana caranya misalnya saya sebagai budak memiliki koneksi yang sangat luar biasa dengan patron atau bangsawanku. Nah, pihak bangsawan ini untuk melegitimasi posisi dari budaknya, kadang dia diangkat menjadi anak angkat, tapi statusnya di sini bukan pada anak yang dekat, tetapi lebih kepada dia menjadi dia dipertegas statusnya supaya ketika misalnya bangsawannya meninggal, dia akan tetap diklaim atau diakui sebagai budak si bangsawan tersebut. Jadi statusnya tidak hilang. Nah, kemudian bagaimana caranya misalnya saya dan anak saya sebagai budak bisa memiliki status yang tetap kuat posisinya. Caranya adalah ketika misalnya bangsawan saya atau ayah angkat saya meninggal, orang tua angkat saya meninggal yang bangsawan ini, saya harus memotong kerbau atau babi. Nah, ketika saya memotong babi atau kerbau, saya memiliki hak, meskipun tidak khusus, secara gamblang itu saya memperoleh hak untuk mendapatkan warisan, meskipun tidak banyak. Dan itu sifatnya juga hanya sementara saja, seperti itu. Jadi pada tahun 45-47 itu, kondisi atau status sosial masyarakat di sana masih kental sekali patron dan klaimnya. Jadi terlalu kasar kalau menyebutnya sistem perbudakan. Jadi sistemnya itu patron dan klaim, artinya sama-sama memiliki feedback seperti itu. Mungkin begitu secara garis besarnya. Mungkin bisa nanti coba kita ramu diskusi saja, cerita lepas toh. Jadi Kak Fajar sudah menjelaskan tadi tentang penulisannya. Jadi penulisannya itu dari umum ke khusus ya Kak? Iya, umum dan khusus. Oh iya, ada yang terskip tadi. Kan dalam salah satu permintaannya teman-teman, bagaimana trik dan tipsnya sampai bisa tulisan ini bisa keluar. Jadi seperti yang saya sebutkan pada awal, membiasakan diri untuk tidak egois dalam penulisan. Maksudnya, contoh misalnya, Dharma orang mana? Orang apa? Saya dari Takalar, Kak. Nah, misalnya Dharma orang Takalar. Karena orang Takalar, dia mau tulis tentang Takalar saja. Padahal data dan sumbernya itu sangat terbatas. Iya, betul, dan sudah terbatas. Dan sudah terbatas, sudah banyak juga yang sudah tulis. Betul sekali, Kak. Nah, itu dilema. Jadi, kenapa tidak mencoba membuka inventaris arsip lain, sempat itu tersedia data-data. Nah, kemudian ini juga ada trik bahwa teman-teman ini kan mohon maaf sangat terbiasa dengan istilah copy paste, misalnya disadur dari tulisan ini ke tulisan ini. Kalau saya dulu, jadi saya kumpulkan beberapa referensi atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan Toraja misalnya. Jadi saya tidak mengambil referensi pertama dari tulisan pertama. Contoh misalnya Dharma mau tulis tentang Toraja. Jangan Dharma langsung sadur dari apa yang saya tulis. Biasakan ambil dari saduran sebelumnya untuk menambah. Sumber ya Kak? Ya betul. Jadi cara perujukan data atau arsipnya itu dari situ. Jadi misalnya kalau saya sudah petik dari misalnya tulisannya si Pak Edward Pullinggomang, nah teman-teman coba telusuri tulisan Pak Edward Pullinggomang tersebut. Nanti kan di Pak Edward Pullinggomang tersebut nanti ada lagi referensi atau sumber tambahan lagi. Nah, telusuri lagi dari begitu. Nah, kemudian sedikit lagi untuk masalah teknis penulisan itu saya kurang tahu apakah teman-teman sekarang sudah dapat nantinya atau belum. Itu istilahnya cek Turnitin. Jadi ada standar khusus bagi seorang penulis jika tulisannya ingin dipublish atau ingin diterbitkan, misalnya skripsi.
biasanya ada yang pakai standar 30%, ada yang 20%, ada yang 40%. Jadi kalau misalnya ternyata tulisannya teman-teman lebih banyak copy paste dari tulisan sebelumnya itu kan, istilahnya Turnitinnya sangat tinggi sehingga itu tidak bisa diluluskan. Nah, caranya untuk memanipulasi sebenarnya salah ini saja, cuma biar gitu. Jadi cara memanipulatif tulisan tersebut adalah tidak apa-apa teman-teman mengambil data-data dari tulisan tersebut, tetapi sebisa mungkin teman-teman olah kata dan kalimatnya, ubah diksinya, ubah redaksi, karena mesin Turnitin itu tidak akan membaca seperti itu. Ceritanya ini di parafrase, Kak. Ya, diubah frasanya. Teman-teman yang ubah-ubah seperti itu. Nah, begitu mungkin kalau dari saya. Oke, terima kasih Kak Fajar. Jadi itu yang terakhir disampaikan sama Kak Fajar tentang kalau penulis itu jangan egois, karena jangan sampai tidak ada yang tulis, terus sumbernya yang terbatas. Kemudian untuk trik, untuk tidak plagiarismenya, itu dikurangi dengan parafrase ya Kak? Betul, betul. Ya, kemudian untuk datanya atau sumbernya itu diperbanyak untuk menulis. Nah, mungkin dari teman-teman yang punya pertanyaan terkait ini atau tentang penulisan ataupun masa pemerintahan Belanda di Toraja dari tahun 1945 sampai 1947 bisa disampaikan di room chat. Nanti saya sampaikan ke Kak Fajar. Nah, kira-kira Kak untuk penulisannya sendiri, sumber yang diperoleh itu apakah lumayan mempersulit dalam penulisan atau bagaimana Kak? Kalau istilahnya mempersulit, mungkin masih bisa didebati tentang hal tersebut. Yang menjadi kadang kendala juga pun saya alami ketika waktu maba ini, waktu mau selesai itu, salah satunya adalah waktu saat itu kan harga untuk arsip kan masih relatif terjangkau lah. Yang agak berat itu adalah buku sejarah yang harganya relatif mahal untuk standar mahasiswa. Sebagai contoh misalnya, saya punya buku yang memang di dalam penulisan sejarah sangat bacaan wajib lah ceritanya. Bacaan wajib tersebut yang saya anjurkan yaitu tulisan dari Terence di Galke yang tentang sejarah sosial Lana Toraja. Harganya lumayan, kisaran untuk satu buku 250.000. Jadi lumayan. Menurut saya agak berat, tetapi karena kebutuhan penulisan ya harus dilakukan. Nah, yang menariknya sumber utama atau arsip penunjangnya memori Van Overgave dari Van Leeuwen yang sudah diterjemahkan waktu pada saat itu belum ada sama sekali yang sepengetahuan saya yang menggarap tentang itu. Ya, saya bebas untuk mengekspos atau mengeksplorasi tulisan saya seperti itu. Jadi itu keuntungannya yang dimiliki. Betul. Masih yang tulis. Oke, tadi kata Kak Fajar salah satu alasan untuk menulis karena ingin cepat selesai. Jadi bagaimana nih Kak tips dan trik yang diberikan supaya kita juga mau cepat selesai? Sebenarnya satu kuncinya menurutku kalau untuk masalah menyelesaikan studi, rajin saja. Maksudku jangan malas, jangan mager. Karena kalau boleh cerita sedikit, di angkatanku di 2013 itu kami beberapa teman termasuk saya itu sudah melakukan ujian proposal. Kan saya angkatan 2013. Saya sudah melakukan ujian proposal di tahun 2016 kalau tidak salah di bulan 12. Kalau nggak salah ya. Itu di bulan 12 sudah ujian proposal dengan beberapa teman. Jadi terhitung sehingga ya jadi waktu itu ingin fokus ceritanya, hanya saja sayangnya namanya manusia kan sering hilang. Ya, jadi betul. Jadi waktu itu akhirnya terlibat dalam beberapa proyek di luar kampus sehingga tertundalah penulisannya. Tapi kalau mau dihitung efektif pengerjaannya itu sebenarnya 3 bulan itu sudah selesai loh. Artinya saya ingat sekali sekitar bulan September saya sudah mengerjakan betul-betulan.
itu akhirnya saya ujian tutup atau sidang tutup itu di bulan 11. Itu sudah yudisium di bulan 11. Jadi sebenarnya 3 bulan, hanya diperlukan sekitar 3 bulan untuk menyelesaikan sebenarnya kalau teman-teman punya tekad yang bulat. Misalnya selalu jangan takut ditegur sama misalnya di gedung arsip dan perpustakaan, tidak usah takut, tidak usah kalau misalnya ditegur sama pihak dinas di sana, tidak usah, tidak apa-apa, di sana saja, curi-curi saja kesempatannya, begitu. Jadi begitu Dika, intinya teman-teman yang mau cepat selesai jangan malas, karena sebenarnya pengerjaan ini cepat jadi Kak, cuman karena rasa malas dan mager makanya terhambat-hambat. Nah, iya. Ada pertanyaan room chat dari Kak Nurhaliza. Ini katanya menarik tulisannya Kak Fajar, mengingat tahun 1945 kemerdekaan Indonesia sudah dicapai namun Belanda masih terlibat melancarkan aksi. Nah, khususnya di Toraja, Kak, bagaimana mengenai tradisi masyarakat seperti Alu Todolo? Itu saat Oke, jadi Alu Todolo jadi mungkin teman-teman juga harus ketahui dalam sistem kepercayaan masyarakat di Sulawesi Selatan ada beberapa ajaran atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Salah satunya adalah kepercayaan Alu Todolo yang merupakan sistem kepercayaan masyarakat Toraja sebelum datangnya Zending atau datangnya ajaran agama lain, ajaran agama Kristen di Toraja. Bahkan menurut hemat saya, sebelum saya sampai di Makassar kan kemarin ini saya sempat jalan-jalan ke Toraja juga. Kepercayaan semacam ini jangankan di masa Belanda, di zaman sekarang saja yang sudah sangat modern, kepercayaan tentang Alu Todolo ini masih dijalankan oleh masyarakat Toraja seperti itu. Jadi meskipun ada pemerintahan Belanda pada masa itu ya tetap dijalankan. Ini berbeda kasus dengan mungkin jika berbicara tentang bangsa Viking misalnya. Pada masa tersebut kan ketika misalnya ajaran Kristen datang di sana, sedangkan pada masa itu beberapa kaum dari bangsa Viking masih memeluk kepercayaan mereka tentang menyembah beberapa berhala, itu mereka dicap sebagai kafir atau sangat tidak dianjurkan kepercayaannya. Berbeda dengan Alu Todolo, justru pihak pemerintah Belanda itu memberikan keleluasaan masyarakat Toraja untuk tetap memeluk kepercayaan tersebut. Nah, ini semakin dipertegas dengan di Toraja pada masa itu masih sangat, bahkan sampai sekarang masih ada beberapa bangunan dalam satu rumah itu masih didiami oleh beberapa rumpun keluarga di dalamnya seperti itu. Bahkan di Toraja itu misalnya kita masih akan menemukan beberapa tradisi-tradisi lokal yang masih dipertahankan seperti misalnya badong, kemudian memandikan mayat misalnya. Hal-hal seperti ini kan sebenarnya suatu ritus kepercayaan masyarakat Toraja yang memeluk kepercayaan Alu Todolo seperti itu. Jadi pada saat itu pemerintah Belanda masih membiarkan mereka untuk memeluk kepercayaan itu, Kak? Iya, masih. Kan sampai sekarang memang masih ada bukti-bukti yang dari dulunya? Iya, masih sampai sekarang pun kan sistem kepercayaan Alu Todolo, beberapa masyarakat atau beberapa keluarga rumpun di Toraja masih memeluk kepercayaan tersebut. Ini kan sebenarnya hampir sama dengan apa yang dialami oleh masyarakat Tolotang. Bagaimana kepercayaan Tolotang masih dipertahankan sebagai sebuah kepercayaan tersendiri oleh masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Oke, jadi mungkin seperti itu Kak Lisa, mungkin masih jelas. Jadi pemerintahan Belanda itu masih membiarkan mereka untuk memeluk kepercayaannya dan buktinya sampai sekarang masih ada. Kemudian kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Kak. Ada dari Kak Syarif Palimbong, yaitu bagaimana dengan
perkebunan kopi pada pemerintahan Belanda, Kak. Nah, Jadi, ini sebenarnya yang menarik, Sarif. Jadi dalam tulisan saya ini, saya tidak memasukkan perkebunan kopi dalam submenu penulisan skripsinya. Jadi saya lebih banyak memfokuskan pada sejarah sosialnya, bagaimana hubungan antara kaunan dengan bangsawannya, bagaimana posisi kontrol akhirnya hadir di tengah-tengah masyarakat, kemudian bagaimana hubungan antara kontrolir dengan bangsawan dan lain-lain. Jadi sengaja saya simpankan kok, tulis itu sebagai rujukan untuk skripsimu. Jadi catatan di Kak untuk Kak Syarif ini untuk ditulis. Untuk Syarif. Iya, jadi mungkin itu Kak Syarif ada dari Kak Fajar tentang perkebunan kopi untuk ditulis. Oke Kak, masih ada pertanyaan dari Kak Ulfa tentang bagaimana kedatangan Belanda di Toraja mempengaruhi stratifikasi sosial masyarakat Toraja selain daripada konsep patron klien yang tadi dijelaskan. Nah, ini menarik sebenarnya. Awal tulisanku sebenarnya ingin mengarahkan tulisan bagaimana sebenarnya kedatangan Belanda ini sebenarnya secara tidak langsung mengubah pola stratifikasi pada pemerintahan Belanda, masyarakat dalam lingkup Toraja. Jika sebelumnya masyarakat Toraja hanya mengenal secara umum tiga, yaitu bangsawan, kemudian totanga, dan juga kaunan, dengan hadirnya orang-orang Belanda ini, khususnya kontroler, itu memposisikan mereka ada pada status yang sederajat dengan bangsawan, bahkan lebih di atas dari bangsawan. Kenapa demikian? Karena ini bisa dilihat dari sangat diistimewakannya orang-orang Belanda pada masa itu, seperti itu. Jadi memang datangnya Belanda ini mengubah secara umum struktur sosial, meskipun harus diperdebatkan terlebih dahulu lagi sebenarnya yang dimaksud posisi Belanda ini sebagai personnya, sebagai controller atau orang-orang Belanda secara umum. Tetapi yang saya gambarkan di sini adalah orang-orang Belanda yang memiliki jabatan-jabatan di dalam pemerintahan Belanda di tanah Toraja seperti kontrol dan lain-lain. Mereka itu memiliki maksudnya mereka tidak tahu asal-usulnya loh. Beda dengan misalnya memang dengan bangsawan Toraja yang misalnya ada yang keturunan dari contoh misalnya anak ICC yang adalah percampuran antara wanita bangsawan biasa dengan orang keturunan temurun langsung, atau misalnya totanga atau orang merdeka yang pelajar, atau misalnya saudagar. Tiba-tiba orang Belanda datang, ada kalau harus kuakui sebagai salah satu bagian dari masyarakatnya kalian, lingkungannya kalian, dan posisiku ada di atas kaum pribumi, seperti itu. Oke. Jadi ini kedatangan Belanda mengubah pola kehidupan di Toraja, begitu Kak? Sama Belanda itu diistimewakan saja. Iya. Secara kan sebenarnya kalau misalnya teman-teman misalnya senang dengan membaca bukunya Pram, atau mungkin teman-teman masih hype dengan suasana filmnya kemarin yang diangkat yang Bumi Manusia, bagaimana misalnya posisi orang berkulit putih itu sangat dipasang pada posisi yang paling atas, seperti itu. Oke Kak. Jadi begitu dari Kak Fajar, Kak Ulfa. Kemudian kita masih ada pertanyaan ini Kak. Banyak stok pertanyaan ini Kak, enggak apa? Santai-santai, lanjut. Oke Kak, ini masih dari Kak Nur Hadiza yang bilang katanya bisa nih Kak, spill kira-kira penelitian apa saja yang bisa atau perlu ditulis, khususnya mengenai Toraja, karena kebetulan teman-teman tertarik tentang Toraja. Jadi
spill sedikit dulu Kak, apa yang perlu ditulis mungkin dari Toraja, dan mungkin tadi sudah ada salah satunya Kak, yang perkebunan kopi, yang pesan untuk Kak Syarif untuk ditulis di Kak. Andi, jaksel sekali spill. Kalau dari saya, kalau misalnya teman-teman mau tulis tentang Toraja, sempat saya singgung sedikit tentang bagaimana pada masa pandemi itu sempat ada penyakit yang dialami oleh beberapa masyarakat di sana. Mungkin teman-teman bisa tulis tentang wabah di Toraja. Apalagi kan, mohon maaf, kondisi masyarakat Toraja yang berada di pegunungan itu untuk bisa mendapatkan atau memperoleh obat-obatan yang lebih cepat dibandingkan orang-orang yang berada di wilayah dataran rendah, itu kan sebenarnya bisa dipertanyakan bagaimana tingkat atau kecepatan dalam penanggulangan penyakit tersebut. Itu mungkin bisa dicoba di cross check untuk datanya. Setahu saya Vanlief menyediakan juga beberapa hal tentang itu. Kemudian saya kurang tahu apakah sudah ada yang tulis tentang di sini ada orang Toraja, Di. Ada orang Toraja toh? Ada orang Toraja di sini kan? Ada tadi kayaknya disapa sama Kak Syarif. Kak Entong, halo Kak Entong. Yang dari Toraja. Yang punya Toraja, potong. Iya tahu. PNS. Kak Entong. Jadi saya tertarik melihat salah satu hamparan sungai yang sangat besar waktu saya lewat di Toraja. Saya kurang tahu apakah sudah ada yang tulis tentang sejarah bencananya, maksudnya apakah pernah ada banjir atau bagaimana di Toraja. Mungkin itu bisa juga dijadikan pertimbangan teman-teman. Seperti itu. Apalagi kalau yang berkaitan dengan Toraja, saya lebih menganjurkan sebenarnya teman-teman lihat datanya dulu. Contoh misalnya, buka-buka lagi itu memori file over Gave-nya Vanlief. Nanti akan teman-teman temukan kira-kira apa objek yang bagus ditulis. Kalau dari saya mungkin itu yang menarik, perkebunan kopi, kemudian wabah, dan sejarah bencana alam di Toraja. Jadi tadi Kak ada tipil tadi sama Kak Fajar. Jadi perkebunan kopi, penyakit sama bencana alam ya Kak? Iya, betul. Ya, mungkin itu bisa jadi catatan untuk teman-teman yang mau tulis tentang Toraja. Nah, ini ada dari... Ada juga satu juga, Dharma. Saya baru ingat. Tentang, ini lebih ke sejarah sosial kayaknya. Tentang saung ayam. Oh, saung ayam. Ya, Kak. Itu menarik itu. Karena saung ayam dahulu di Toraja ini kan sangat dijadikan sebagai ikon budaya, tetapi belakangan saya coba diskusi dengan beberapa teman di Toraja, sudah ada yang mengatakan bahwa sekarang itu saung ayam itu sudah dulu kan dia sifatnya legal, sekarang itu sudah dilegalkan. Jadi kalau ada saung ayam yang dilakukan oleh masyarakat Toraja itu bisa dipidana. Padahal dahulu itu saung ayam itu sifatnya adalah tradisi, jadi bebas dilakukan kapanpun. Itu bisa jadi pilihannya teman-teman juga. Tapi dicek dulu apakah sudah ada yang tulis atau tidak. Iya, ya, betul. Perlu dicek kembali Kak. Jadi ada apa ayam di Kak untuk ditulis bisa. Ya, betul. Nah, bisa dijadikan dari Spadli yang tanya Kak Fajar, ini dari tetangga kita kayaknya Kak. Saya dari Departemen Antropologi UH mau bertanya, apa dalam metode penelitian sejarah hanya mengandalkan arsip-arsip sejarah? Apakah ada metode wawancara yang dilakukan? Nah, bisa mungkin dijelaskan. Ya. Jadi sebelumnya teman-teman, Kak Faris ini salah satu saya sudah bisa sebut dosen di jurusan antropologi. Beliau ini alumni pasca sarjana antropologi. Oke. Kalau
dalam penulisan saya tidak menggunakan studi wawancara, Kak. Karena yang saya gunakan itu metode sejarah menggunakan studi pustaka. Jadi memang berfokus pada penelusuran arsip dan bacaan-bacaan yang relevan. Karena menurut hemat saya untuk menemukan saksi hidup yang masih bisa memberikan informasi yang relevan di usia yang lahir di sekitaran tahun itu atau yang masih hidup di tahun itu, ini menurut hemat saya masih agak sedikit akan sangat riskan statusnya jika saya mewawancarai orang-orang tersebut. Tapi sebenarnya bisa digunakan, apalagi sekarang penulis-penulis sejarah sudah banyak menggunakan oral history. Ini sekarang yang banyak digaungkan lagi oleh beberapa penulis-penulis sejarah, di mana penulisan sejarah ini sudah saatnya menggunakan oral history sebagai bahan. Meskipun sebenarnya kalau untuk mahasiswa sejarah, jika almarhum Pak Edward masih hidup, almarhum Pak Edward Pelinggoman, semoga tenang di alam sana, dia akan sangat tidak senang jika tidak menggunakan arsip. Jadi memang beliau sangat ini klaim saya ya, beliau menurut saya itu salah satu senior dalam penulisan yang bersifat konservatif. Seperti itu kalau dari saya deh. Jadi untuk penulisan sendiri metode sejarah kan sudah jelas saja, maksudnya selain heuristik, kemudian ada kritik sumber, kemudian interpretasi, lalu dihistoriografikan. Oke, jadi itu mungkin dari Kak Fajar. Sebenarnya wawancara bisa, tapi lebih utamakan ke arsip-arsipnya. Karena untuk mencari sejarah pada saat itu kan sulit. Jadi maksudnya lebih diutamakan kepada arsip-arsip yang ada. Iya, bahkan untuk menentukan narasumber itu kan, ini bisa dimasukkan dalam konteks kritik sumber menurutku. Kritik sumber kan ada sumber eksternal dan internal kan. Eksternal ini yang nampak. Nah, saya lebih mengatakan bahwa jika narasumbernya di umur-umur seperti itu ya, kita bisa mencoba mengkritisi sebagai penulis. Misalnya, ini orangnya tidak mungkin bisa. Contoh misalnya, orang yang berusia 100 tahun, misalnya ya, ini misalnya saja. Misalnya orang umur yang berusia 100 tahun, apakah ketika misalnya dijarakan narasumber, apakah informasi yang disampaikan itu masih bisa dipercayai? Apakah sudah tidak ada dikurangi atau ditambahkan? Bahkan lebih cenderung dikurangi karena daya ingat seseorang kan itu sangat terbatas. Seperti itu mungkin kalau dari saya. Sudah jelas dari Kak Fajar, Kak Faris. Iya. Oke. Ini sebenarnya Kak Faris itu ada yang disampaikan teman-teman juga kan, itu yang disampaikan Ulfa. Bahwa memang kalau dalam penulisan sejarah sekarang lagi rame-ramenya menggunakan sejarah lisan atau oral history. Jadi banyak metode yang banyak sekarang digunakan lagi itu menggunakan oral history. Hal itu untuk mengcounter gerakan-gerakan konservatif yang menyebutkan bahwa no document no history, seperti yang disampaikan Syarif tadi. Seperti itu. Tapi kalau dari kalau saya secara pribadi kan tadi sempat ditanyakan ya, kalau saya kira-kira masuk di mazhab mana kan? Kalau saya Syarif dibilang Syarif kata dia yang bertanya siapakah? Menurut pandangan saya tidak mau mempersulit diri. Jadi saya tetap akan menggunakan no history. Tetapi ketika misalnya dalam objek penulisan itu data pendukung atau data penunjangnya tidak menyediakan arsip sebagai sumber primer, kenapa tidak untuk menggunakan oral history tersebut? Seperti itu. Nah, salah satu metode atau pembuktian bahwa oral history tersebut bisa dijadikan senjata mutakhir dalam penulisan itu, untuk caranya mengukur menurut hemat saya itu
Ini informasi yang saya dapatkan dari Pak Amrullah. Nah, maksudku nanti bisa teman-teman coba cari data pembandingnya. Cara mengujinya itu adalah menggunakan skala tangga. Maksudnya skala tangga ini, misalnya Dharma umurnya 20 tahun. Jadikan Dharma sebagai narasumber pertama. Tanyakan apa, misalnya, bagaimana, apakah Syarif ganteng? Misalnya, Dharma saya tanya. Nah, Dharma menjawab misalnya, Syarif tidak ganteng, pesek hidungnya, misalnya. Kemudian saya cari narasumber lain yang usianya misalnya ambillah misalnya 10 tahun yang jaraknya. Jadi saya ambil yang 30 tahun. Kemudian saya tanyakan lagi, apakah Syarif ganteng? Terus dia bilang misalnya Ulfa umurnya 30 tahun. Ulfa bilang kemudian, Syarif tidak ganteng, hidungnya pesek. Nah, kemudian ambil lagi yang 10 tahun di atasnya. Misalnya siapa? Puspa, misalnya Puspa. Umur Puspa misalnya 40 tahun. Jawabannya juga masih sama. Misalnya jawabannya masih mengatakan bahwa Syarif tidak ganteng, hidungnya pesek. Kemudian ambil lagi 10 tahun di atasnya. Kalau misalnya dalam skala tangga tersebut informasi atau data yang diperoleh sama, tidak ada pergeseran makna, itu bisa dikatakan bahwa informasi atau data tersebut adalah benar. Itu pengujian sampelnya. Tapi kalau misalnya dalam skala tangga tersebut, misalnya lain yang misalnya Dharma bilang, ganteng kita wan, Syarif, pancung hidungnya putih, tirus. Nah, terus Ulfa aku tanya, dia tahu ganteng ki. Tapi masih pesek hidungnya, tirus memang tapi pesek. Nah, berarti ada pergeseran. Bisa jadi dalam jangka waktu tersebut ternyata orang tersebut misalnya operasi dan lain-lain. Artinya beda ki yang disampaikan. Begitu kalau dari saya. Iya betul. Jadi ada perbandingan nih Kak. Iya, harus ada dijadikan perbandingan. Nah, ini jadi pelajaran juga untuk teman-teman yang menggunakan studi wawancara sebagai metode dalam pengambilan datanya. Jangan pernah membuat suatu penelitian yang hanya menggunakan 1, 2, 3 orang sebagai narasumber. Gunakan narasumber yang variatif. Misalnya kalau mau kau tulis tentang pro Jokowi, yang kau ambil narasumber yang pro Jokowi semua, tapi ambillah contoh misalnya yang kontra Jokowi, sehingga kau bisa interpretasi, kau bisa menarik kesimpulan yang sifatnya objektif, meskipun dalam penulisan apapun itu pasti ada rasa-rasa subjektif yang dimainkan oleh penulis, meskipun sudah dipisahkan seobjektif mungkin. Seperti itu. Sekali kayaknya. Masih di room chat. Ini dari katanya masih berhubungan dengan yang sebagian besar orang ketahui sebagai salah satu kepercayaan nemoid yang sangat dipegang teguh oleh sebagian masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana para penyebar atau misionaris dalam penyebaran agama Kristen? Apakah ada cara atau trik khusus hingga masyarakat Toraja tertarik memeluk agama ini, yang hingga akhirnya menjadi salah satu agama yang banyak masyarakat Toraja? Ya, kan kapan yang jelaskan. Nah, ini sebenarnya menarik. Nah, ini sebenarnya menarik tentang bagaimana bisa misalnya masyarakat, anggaplah misalnya seluruh dataran Sulawesi Selatan ini belum memeluk agama misalnya. Kenapa justru yang dipeluk adalah agama Kristen? Nah, itu sebenarnya bisa dijadikan referensi tambahan, tapi dalam nanti coba teman-teman boleh baca tulisannya Fanscript tentang gereja-gereja di Toraja. Di situ ada membahas tentang bagaimana peran sending dalam
menyebarkan ajaran agama pada masyarakat Toraja itu melalui pendidikan, salah satunya dalam pendidikan kalau tidak salah. Nanti boleh teman-teman baca. Tunggu dulu, saya kayaknya curi bukunya. Ya, Kak, mungkin bisa diperlihatkan bukunya supaya teman-teman bisa memperoleh untuk lebih jelasnya lagi dari pertanyaan tadi. Jadi teman-teman nanti boleh silakan datang pinjam buku yang pernah saya curi. Jadi ini bukunya Gereja Katolik di Tanah Toraja dan Luwu. Di sini banyak membahas tentang bagaimana ajaran Katolik itu disebarkan di Toraja. Seperti itu. Oke, jadi untuk pertanyaan mungkin bisa pinjam. Jadi penulisnya itu Fancy. Itu dia mantan misionaris di Tanah Toraja. Jadi nanti boleh dipinjam kalau mau tulis tentang proses persebaran agama Kristen di Tanah Toraja. Iya, untuk lebih jelasnya mungkin bisa baca buku yang diperlihatkan tadi sama Fajar. Iya, betul. Masih dari Kak Syarif, yaitu metode dibilang bagian dari tahap penrangkai, Kak. Dokumen, no history. Bagaimana? Ya. Kalau saya sebutnya, saya ini seperti yang disebutkan tadi bahwa saya bukan pengikut pada salah satu mazhab karena saya menerima teori bahwa no dokumen, no history. Saya juga mendukung bahwa oral history sebagai metode yang sangat bagus juga untuk dijadikan metode sejarah. Jadi saya tidak berada pada mazhab salah satu. Selama itu bisa digunakan dalam studi penulisan, kenapa tidak? Begitu kalau dari saya. Pertanyaannya, Notawa. Kak Rian yang terlewat tadi, Kak. Maaf Kak Rian sebelumnya karena Oke. Dari Kak Rian, apa ya Belanda menguntungkan orang Toraja atau tidak? Nah, jadi ini kedatangan. Ini menarik. Pertanyaannya Rian Rindawa. Entong di, Kakak Entong. Jadi ya, Kak. Orang yang sebenarnya yang bisa menjawab ini menurut benar yang bisa menjawab ini sebenarnya teman-teman atau orang-orang yang berasal dari Toraja. Tetapi kemarin boleh di cross check. Kemarin saya sempat jalan-jalan ke Bori Kalimbuang ya Antong, yang ada sarkofagus dan batu-batu itu yang kayak betul Bori Kalimbuang kalau tidak salah mohon maaf kalau salah penyebutanku. Kemarin saya sempat tanyakan, menurutnya mereka menurut orang yang menjaga di situs tersebut, dia menyebutnya bahwa dia senang, menurut personnya orang tersebut, dia senang dengan keberadaan atau adanya adanya orang Belanda di Toraja. Tapi kan ini tidak bisa dijadikan rujukan karena ini adalah bahasa person. Ini kan sebenarnya sama ya, yang dialami oleh Kak Faris. Yang sering ditanyakan oleh Kak Faris dalam studi antropologinya bahwa bagaimana status orang Ambon di bawah orang Belanda dalam, kalau saya tidak salah, salah satu hasil klaim, saya nanti boleh dibantah Kak Farisnya kalau salah klaimku dari hasil bacaanku tentang tulisan Kak Faris itu menyebutkan bahwa orang Ambon itu sangat senang dengan orang Belanda. Makanya hal tersebut bisa dibuktikan dengan pelarian orang-orang Maluku atau Ambon saat ini ada di Belanda, karena mereka masih sangat harmonis dalam merawat memori mereka tentang bagaimana Belanda ada di tanahnya mereka.
Mereka dijadikan semacam anak emas seperti itu. Yang saya pahami seperti itu. Jadi sebenarnya kalau untuk pertanyaan seperti ini, dalam tulisan skripsiku yang saya sampaikan bahwa dalam suatu baik itu sifatnya pendudukan atau penjajahan dan lain-lain, selalu ada pihak-pihak yang diuntungkan dan selalu ada pihak-pihak yang tidak diuntungkan, seperti itu. Pihak yang diuntungkan bisa jadi adalah mereka yang berterima dengan kedatangan Belanda, dengan berkompromi dengan Belanda sehingga mereka memperoleh kemudahan-kemudahan seperti itu. Sedangkan adalah orang-orang yang tidak berterima atau tidak berkompromi dengan pihak Belanda adalah mereka otomatis akan menjadi korban dari intimidatif yang dilakukan oleh pihak Belanda, seperti itu. Jadi sebenarnya jawabannya menurut pandanganku ya sifatnya person saja. Tetapi kalau saya punya kapabilitas menjawab tentang apakah orang Toraja itu apa tadi pertanyaannya, apakah orang Toraja lihat menguntungkan? Apakah menguntungkan ya? Kalau menurutku apakah menguntungkan atau tidak? Kalau saya boleh jawab, tidak menguntungkan. Kenapa tidak menguntungkan? Sejauh pengetahuan saya tidak ada penjajahan atau pendudukan di muka bumi ini yang menghasilkan sebuah kebaikan. Apalagi boleh dikatakan bahwa Toraja adalah salah satu, boleh dibilang yang terakhir di Sulawesi Selatan. Salah satu daerah yang sangat sulit ditaklukkan Belanda. Nanti dia takluk di tahun 1906 ketika tokoh atau pahlawan mereka ditangkap atau saya lupa siapa lagi namanya yang ada nama jalannya Urip sana, Pontiku. Jadi pahlawan terakhir yang ditangkap. Atas dasar ini pula lah kenapa sampai sekarang saya tidak menerima bahwa ucapan Indonesia dijajah selama 3,5 abad. Salah satu alasan saya menolak klaim tersebut adalah karena Tanah Toraja yang merupakan bagian dari Sulawesi Selatan saja itu baru ditaklukkan Belanda di tahun 1906. Bagaimana mungkin mereka mengklaim bahwa Indonesia itu dijajah selama 350 tahun seperti itu. Sedangkan Tanah Toraja yang merupakan wilayah integritas Indonesia di Sulawesi Selatan baru bisa ditaklukkan di tahun 1906. Seperti itu kalau menurut saya. Jadi kalau menguntungkan pasti selalu ada yang diuntungkan, tetapi secara umum menurut saya tidak. Tapi saya tidak punya kapabilitas menjawab hal tersebut, teman-teman. Jadi mungkin lebih jelas, sepertinya jawabannya lebih jelas dari sendiri. Betul. Karena yang dikatakan sama Kak Fajar tadi lebih ke personnya dari apa yang Kak Fajar sendiri oleh. Mungkin begitu kalian. Nah ini tadi dari pertanyaan Syarif ada tambahan lagi dari Kak Ulfa yang mengatakan bahwasanya no document history kita merujuk pada prinsip yang mempunyai dua nilai, itu sebagai nilai informasi dan nilai bukti adanya peristiwa sejarah. Lengkapnya ini ada buku yang disarankan itu setelah Anda membaca semua sejarah. Salah satu buku yang jadi pertanyaan tahu kalau misalnya yang ini yang dijadikan sudut pandangnya teman-teman bahwa dokumen history ini dijadikan sebagai rujukan karena menandakan bahwa peristiwa tersebut memang betul-betul terjadi. Bagaimana dengan beberapa wilayah yang belakangan mengenal tulisan? Itu kan menjadi sebuah pertanyaan lain. Bagaimana dengan wilayah-wilayah yang lambat mengenal tulisan? Bagaimana wilayah-wilayah lain, misalnya contoh misalnya sekolah saja di Indo pemberantasan buta huruf saja di Sulawesi Selatan itu
setiap daerah itu berbeda-beda tingkat percepatannya. Ada yang lambat mengenal tulisan. Bagaimana misalnya contoh misalnya lah, bagaimana kita mau menjelaskan peristiwa sejarah yang terjadi di wilayah Papua Pedalaman misalnya, di kampung-kampung Papua Pedalaman, apabila di wilayah-wilayah tersebut mereka tidak atau belum mengenal tulisan, mereka tidak kenal tulisan dan buta huruf. Kira-kira no document no story ini bisa digunakan tidak? Jadi memang seperti yang saya katakan tadi, beberapa waktu yang lalu saya sempat juga berbicara dengan salah satu orangnya Kompas, penerbit Kompasiana, atau dia menyebutkan bahwa Kompasiana Ombak saya, dia menyebutkan bahwa saat ini kita sedang mengupayakan untuk mengajak penulis-penulis ini menulis sejarah-sejarah kampung atau sejarah-sejarah desa. Nah, untuk menulis sejarah-sejarah kampung atau sejarah-sejarah desa itu datanya sangat sedikit, sumbernya akan sangat sedikit apabila kita menggunakan studi pustaka yang menggunakan istilah yang disebut tadi bahwa non-dokumen history. Begitu. Jadi mereka sekarang ini Ombak mengupayakan menggunakan oral history. Makanya sekarang lagi ramai perdebatan tentang penggunaan oral history tersebut. Tapi kalau bisa anak sejarah utamakan dulu lah non-dokumen history. Kalau bisa. Jangan dulu pakai oral history. Iya, Kak, betul. Mungkin itu juga wajar tadi. Itu anak sejarah.